Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat Kang Hamim Nawawi Channel dimanapun berada, pada sore hari ini kita berada di Panjalu. Ini pintu masuk makam Panjalu, yaitu makam daripada yang sangat bersejarah di sekitar sini. Nah, pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita kesini tujuannya adalah napak tilas ke Syekh Panjalu. Kita akan bertawasul di sana, akan berdoa di sana untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah untuk kita semuanya. Namun ingin kami sampaikan kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada bahwa niatkan dengan niat yang baik, niat yang lurus. Kita kesini adalah semata-mata untuk berziarah dalam rangka mendapat keberkahan dari para aulia Allah SWT. Karena apa? Karena untuk berziarah bukan berarti kita meminta kepada tempat, bukan kita meminta kepada wali, tetapi kita bertawasul kepada para aulia, terutama Syekh Panjalu di sini. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ikuti perjalanan kita menuju ke makam Syekh Panjalu di atas. Kita masuk ke atas, ini tangganya kita lalui bersama. Mudah-mudahan perjalanan kita pada sore hari ini mendapat berkah, mendapat manfaat untuk kita dalam rangka bertakarub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kita berziarah kepada makam para aulia Allah Ta'ala. Ini sebentar lagi kita masuk ke pemakaman, yang dimana makam tersebut adalah terkenal dengan Syekh Panjalu atau Boros Morak, putra dari Boros Morak. Lumayan capek juga pemirsa, luar biasa. Semoga berkah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, amin. Ini pemirsa sudah masuk, ini adalah makamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang petang, kami Hamim Nawawi Channel sudah berada di Situ Lengkong Panjalu ya Pak ya. Yang alhamdulillah kita mendarat dengan selamat, yang tujuannya kita bermunajat kepada Allah melalui waliullah. Namun ingin kami sampaikan dan ingin kami mengetahui untuk sejarah Situ Lengkong dan makam keramat ini. Namun sebelumnya
kita akan perkenalan dulu dengan Abah siapa, Pak? Usuk Sanusi, Usuk Sanusi, Kuncen Nusa Situ Gede Panjalu, Kuncen Situ Gede Panjalu. Nusa Situ Gede Panjalu. Oke, Nusa Situ Gede Panjalu. Ini Bah tadi sedikit salah mengatakan bahwa kami itu dari Brebes, Majenang, Brebes lewatnya Majenang. Iya. Namun ingin kami tanyakan ke Abah di sini selaku Kuncen, sejarahnya seperti apa? Ini awal mula sejarahnya, mohon dijelaskan, Pak. Ini adalah makam yaitu Adipati Haryang Kencana, yaitu raja terakhir dari seorang ayah yang bernama Prabu Boroswara atau gelarnya Syekh Abdul Iman atau Syekh Muhammad. Panjalu suatu kerajaan, Raja Panjalu pertama yaitu Yang Prabu Cakradewa. Beliau dianugerahi Allah 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Namun dari ke-6 anak itu sudah kelihatan figur generasi penerus tahta kerajaan, yaitu putra yang kedua yang bernama Sang Hyang Prabu Boroswara. Maka waktu itu Eyang Sang Hyang Prabu Boroswara oleh sang ayah diangkat dulu sebagai senopati kerajaan. Bijaksana dan arifnya sangat turut ditumut oleh prajurit dan masyarakatnya. Beliau waktu itu gagah perkasa, tiada tandingan. Maka langsung sang ayah titipkan kerajaannya. Langsung sang ayah ke Patapan. Untuk apa sang ayah ke Patapan? Yaitu untuk bersemedi, kalau sekarang bahasanya tapakur. Dalam persemediannya, dalam pertapakurannya, sang ayah mendapatkan wangsit. Bahwasan carilah nak seorang guru yang bisa membukakan makna dan isinya ilmu kerahayuan. Sebab apa? Panjalu ilmunya kerahayuan. Isinya ilmu kerahayuan ada 2. 1 ilmu sejati, 2 ilmu menyempurnakan diri. Dan diberi beban tugas oleh sang ayah yaitu membawakan sebuah gayung. Kalau di Panjalu gayung, kalau di Brebes mungkin canting atau siwur ya. Siwur. Yang dibawanya bolong-bolong, kalau di sini namanya gayung geranja. Amanah sang ayah, jangan dulu pulang kalau air dari siwur yang bolong-bolong masih bocor atau pulang. Carilah nak seorang guru adanya di tanah suci Makkah. Dan pakailah nak azianmu yang dinamakan azian ras jelong ya. Sampailah di Kubais pada Arafah. Beliau dia bertemu dengan seorang kakek, kalau bahasa sekarang kakek tanya, nak mau kemana? Yang Sang Hyang Prabu Boroswara menjawab, saya sedang mencari seorang guru menurut saya adanya di tanah suci Makkah. Kakek menjawabnya, nak masih jauh. Yuk kakek antarkan, tapi tolong nak kamu di Pulau Jawa. Gagah perkasa tiada tandingannya. Tolong cabut cis kakek atau tongkat kakek. Langsung boleh mencoba tongkat, tapi dengan izin Allah dan kekuasaan Allah. Meskipun dari seluruh badannya keluar keringat yang banyak, dari pembuluh darahnya pun keluar darah, cis atau tongkatnya tidak ada bisa dicabut gerak kembali. Langsung bersujud kepada Saka sambil mengatakan, ya guru. Tapi apa jawab Saka? Saya tidak akan menerima kau sebagai muridku sebelum kau membacakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau dibeat. Maaf lah, sebelum dilanjutkan, berarti sebelum ke sana belum masuk Islam begitu? Belum. Oh ya, agamanya mungkin Buddha atau Hindu ya. Nggih. Enggak, Pak, dilanjut, Pak. Terus ini yang makan di sini namanya siapa, Pak? Yang ini Adipati Haryang Kencana. Yang terkenal Syekh Panjalu. Syekh Panjalu. Mbah Panjalu. Kalau Boroswara berarti ayahnya beliau. Karena kalau beliau adalah mukso. Kalau bahasa sininya film. Ya, tidak ada makamnya. Ya, terus Abah mohon pesan untuk kami peziarah apa, Pak? Ya, pesannya karena wangsit Panjalu adalah ini ya Pak ya. Intinya gayung keranjang itu artinya 1, meskipun kamu banyak ilmu. 2, meskipun kurang banyak harta. 3, meskipun luhur tahta atau pangkat atau derajat, artinya jangan bocor, artinya jangan keluar, artinya hati itu janganlah sombong. Hanya Allah lah yang segala maha pintar, maha gagah, maha kaya dan segala maha ya. Wangsit Panjalu mangan karena halal, pakai karena suci, ucap sabenernya. Baik Abah, terima kasih. Secara singkat sudah disampaikan. Pesannya adalah kita jangan sombong, karena apalah kita sebagai manusia yang disombongkan. Sebaik-baiknya permohonan hanya kepada Allah, sebaik-baiknya berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ini adalah bagian daripada wasilah dengan Syekh Panjalu yang namanya adalah Prabu Haryang Kencana. Prabu Haryang Kencana yang beliau adalah
putra dari Pangeran Boros Ngora. Alhamdulillah Abah, terima kasih. Sama-sama. Kami dari Brebes, tim Hamim Nawawi Channel mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mohon doanya, semoga barisan yang sudah dipimpin oleh Abah doa, kemudian tawasul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan dunia dan akhirat. Dan ingin saya pesan juga buat pemirsa dimanapun berada, jangan meminta kepada selain Allah, tapi meminta kepada Allah. Ini bagian daripada wasilah. Semoga apa yang kita niatkan, niat ibadah, jadi nilai ibadah. Amin. Oleh karena itu, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, istighfar. Tentunya insya Allah hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Abah. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Kang Hamim Nawawi dimanapun berada, alhamdulillah perjalanan kita hari ini hari Kamis tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 29 ya Oktober tahun 2020, bertepatan dengan hari dilahirkannya junjungan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian kita berziarah ke makam Syekh Panjalu. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Kuncen. Intinya kita kesini adalah dalam rangka berziarah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan pesan dari perjalanan yang kami lakukan dari tim channel Kang Hamim Nawawi, bahwa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Kita berziarah ke tempat ini, insya Allah Allah akan mengabulkan hajat kita semuanya. Tak lepas dari itu, tentunya kita harus memperbanyak istighfar, memperbaiki sholat. Kemudian pesan dari Abah Kuncen tadi, bahwa kita itu jangan sombong. Jangan sombong dari sifat manusiawinya. Jangan adigung-adiguna. Yang kaya hanya Allah, yang maha segala-galanya hanyalah Allah. Apa yang mau disombongkan oleh kita? Makanya kita dapat pelajaran dari sini bahwa kita harus dengan sesama baik, komunikasi dengan baik, kemudian saling asa, saling asih, saling asuh. Dan pesan yang sangat masuk ke dalam hati kita dari Abah Kuncen di sini, jangan sombong. Simbol dari Syekh Panjalu itu tadi, bahwa seperti gayung yang bawahnya adalah bolong, bahwa itu simbol kita itu tidak apa-apanya. Semua hanya milik Allah, semua adalah kuasa Allah. Oleh karena itu, dengan perjalanan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Dan tentu yang paling penting, kita semakin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan lupa tekan tombol merah, subscribe, like, komen dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.